saja Otan telat nih. Paman sedang mempersiapkan makan untuk beruang. Paman ini sakti sepertinya. Itu kan kandang beruangnya. Kok main masuk-masuk saja sih? Tenang teman, kandangnya satu ini kosong kok. Sudah clear area dari beruang. Cara memberikan makan kepada mereka memang tidak boleh sembarangan. Ada teknik khususnya. Dog food dimasukkan ke dalam tong. Selai-selai dioleskan pada tong. Dog food juga akan dilempar secara acak. Lalu buah-buahan diletakkan di atas dahan pohon, kayu, atau di jembatan ban. Tidak lupa, selai pun dioleskan. Di tempat rehabilitasi Samboja Lestari inilah Sobat Otan si beruang tinggal untuk sementara waktu. Beruang ini adalah maskot dari kota Balikpapan. Otan perkenalkan, dia adalah beruang madu. Ya, terus. Balas Kri, balas. Mana mobilnya? Bukan lagi parkir mobil kok. Ini adalah cara memanggil mereka. Fluid diibaratkan panggilan untuk makan. Nah, nanti mereka akan masuk ke jalur yang sudah ditentukan. Tuh lihat, tertib ya mereka antrinya. Di tempat rehabilitasi Samboja Lestari, terdapat 50 beruang madu yang sedang dalam masa perawatan. Nah. Ini dia jadinya kalau ada yang mendekati makanan dari si beruang lapar. Bisa diajak duel sama Sobat Otan ini. Dan gak pandang bulu. Sudah, sesama beruang jangan berantem. Malu sama teman di rumah. Kan makanannya masih banyak. Habiskan semua sob. Jangan diberi sisa makanannya. Oh iya teman, gigi beruang sangatlah kuat. Mereka mampu mengupas kelapa dengan dibantu genggaman kuku yang kuat juga. Mau tahu buktinya? Oke paman, coba kasih beruang ini satu kelapa yang tua, biar makin keras. Memang benar, gigi dan kuku kalian sangat kuat. Teman, beruang termasuk dalam hewan omnivora, alias pemakan segala. Kelapa menjadi salah satu makanan kesukaan mereka. Ini sih udah jadi santapan sehari-hari. Kalau begitu, Otan mau kasih tantangan lagi deh. Katanya nih, penciuman beruang 10 kali lebih kuat dari manusia. Bahkan dalam jarak 200 meter, mereka sudah bisa mengendus bau makanan. Agen akan menggunakan madu sebagai pancingan si beruang. Teman, selain tantangan penciuman yang tajam, sebenarnya tantangan ini juga ingin membuktikan apakah beruang madu dapat memanjat pohon. Katanya ia dapat memanjat hingga 40 meter loh. Apa benar? Silahkan agen, tuang dan oleskan madu di bola dan di bagian atas pohon. Jangan lupa sekalian olesan selainya ya. Oke beruang, silahkan dicari sumber makanannya. Otan yakin kamu gagal sekarang. Tidak salah kalau mereka disebut beruang madu.
langsung tepat sasaran. Lihat deh cakar-cakar mereka. Selain untuk mencabik, cakar ini juga berfungsi membantu beruang untuk memanjat dan mencengkram kuat di atas pohon. Otan salut sama kamu deh. Selain kekuatan penciuman, kekuatan kuku cakarmu memang jempolan. Saat aktif, beruang dapat menempuh jarak 8 km untuk berburu makanan. Walaupun badannya dapat mencapai 150 kg, namun kecepatan lari mereka tidak akan kurang dari 48 km per jam. Mirip-mirip Om Valentino Rossi lah. Selain itu, lidah beruang dapat menjulur sampai 25 cm. Lidah panjang mereka berfungsi untuk mencari madu atau rayap di sela-sela pohon. Agen, mari kita beri lagi dia madu. Sekalian kasih bonus susu, biar makin besar badannya. Tempat madu ini kira-kira panjangnya 30 cm. Wah, ternyata benar. Lidahmu panjang juga ya. Oh iya teman, beruang madu adalah satu-satunya beruang yang tidak hibernasi. Karena habitat beruang madu berada di iklim tropis, yang artinya semua makanan selalu tersedia di sini. Hei, kalian! Tingce! Yoko! Feihung! Stop! Sesama saudara seperguruan dilarang berantem. Cuaca memang lagi panas, tapi hati nggak boleh ikutan panas, sob. Malu atuh sama yang di rumah. Nah, begitu dong. Keping, sob. Damai, damai. Mereka ini adalah beruang hitam Asia, alias Asiatic Black Bear. Apa yang beda? Betul, motif dadanya. Beruang terkecil di dunia asal Kalimantan ini memiliki motif seperti pancaran sinar matahari. Sah. Sedangkan Asian Bear, motif dadanya menyerupai bulan sabit, sehingga dinamakan juga Moon Bear. Tapi kalau hitamnya sih sama. Di alam liar, omnivor ini terbiasa hidup soliter dengan teritori seluas 14 km persegi. Salah satu habitat Moon Bear adalah daerah Himalaya dengan ketinggian mencapai lebih dari 13.000 kaki atau hampir 4.000 meter. Kebayang deh dinginnya. Berkurangnya habitat alami mereka bikin Sobat Otan mengungsi ke kota Nanning yang terkenal sebagai hot city di Tiongkok dengan suhu bisa mencapai 40 derajat. Aduh, Puk-puk, sabar ya Sob. Otan juga kepanasan nih. Berbeda dengan beruang madu yang memiliki rambut terpendek di antara jenis beruang yang ada, rambut beruang Asia lebih panjang. Seolah bikin mereka terlihat salah kostum dengan suhu panas di sini. Bertahan, Sob. Tapi, apa daya kalau sudah nggak tahan? Ini nih yang dilakukan Sobat Otan. Nikmatnya.
Adem ya sob. Happy banget ya kalau sudah main air. Perenang yang cukup handal ini pernah terlihat berenang sejauh 300 meter loh. Hayo, yang panas, segera mendekat. Otan pengen ikutan sih, tapi ngeri ah. Saat suhu meningkat, mereka lebih suka istirahat dan menyimpan lemak sebagai persiapan untuk hibernasi saat suhu menurun. Sobat otasi beruang madu dengan beruang hitam Asia alias moon bear mengalami perbedaan nasib. Jika beruang terkecil di dunia alias beruang madu masih beruntung bisa menjalani konservasi di Samboja Lestari, Kalimantan Timur, untuk kemudian menjalani kehidupan liar di habitat aslinya. Sementara moon bear harus menghabiskan hidupnya di kebun binatang Nameng yang super panas. Jauh berbeda dengan habitat aslinya di pegunungan Himalaya yang dingin. Populasinya mungkin terjaga, tapi hampir pasti hanya untuk mencegahnya dari kepunahan, bukan untuk mengembalikan hak hidupnya di alam liar. Tragis bukan? Meski kalah cepat, kalajengking langsung mencapit tubuh tarantula dengan sangat kencang. Dan lihat apa yang terjadi. Kalajengking langsung menancapkan sengatnya tepat di kaki tarantula. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk melawan. Racun kalajengking sudah merasuk ke tubuhnya. Kalajengking langsung menyantapnya dengan cara menyedot cairan tubuh si tarantula, teman. Untuk menghabiskan satu tarantula saja butuh waktu sekitar 2 jam. Lama banget ya. Loh? Ada apa, Sob? Sepertinya kamu membaca ada suatu pergerakan. Oh iya, teman-teman di rumah tahu kan sensor tubuh kalajengking ada di bagian mana saja? Yap, dengan bulu pada bagian buntut dan capitnya, ia mampu membaca pergerakan sekitar. Tapi, ada bagian sensor lainnya yang jauh lebih peka lagi loh teman. Ada yang tahu? Iya, itu dia. Tepat di bagian bawah tubuh, kalajengking juga memiliki sensor. Sensor ini mampu membaca getaran dari pergerakan makhluk lainnya. Ia dapat membedakan apakah getaran semakin mendekat atau menjauh. Bahkan dapat mengetahui apakah getaran itu adalah mangsanya atau predator. Eits, siapa bilang cuma tarantula yang bisa ditaklukkannya? Hayo, siapa sangka ia berani melawan si ular kobra? Kecil-kecil cabai rawit, nggak ada takut-takutnya. Padahal kobra memiliki bisa yang mematikan. Terlihat jelas dan terpampang nyata, ular kobra selalu berusaha menghindari pertikaian, meski kalajengking terus mengganggunya. Jangan heran teman, kalajengking memang bukan santapan nikmat buat si ular kobra. Karena tubuh kalajengking kan cukup keras, sangat sulit untuk melumpuhkannya. Ditambah lagi, kalajengking punya capit yang cukup kuat. Gak heran deh kalau ular kobra menghindarinya. Tuh kan, ular kobra tidak bisa lepas dari capitan si kalajengking.
Aduh. Jangan-jangan kamu preman daerah sini ya? Habis semuanya disikat sih. Punya cerita nih, Sobat Totan Kalajengking, ada beragam jenisnya loh teman. Di antaranya, kalajengking Asian Forest. Jenis ini yang sering kita jumpai. Ada juga jenis kalajengking Emperor. Sekilas mirip dengan Asian Forest ya. Ini dia bedanya. Tubuh dan capit Emperor lebih besar dan lebih kuat untuk menjepit mangsanya. Satu lagi nih, ini adalah jenis kalajengking gurun. Meski capitnya kecil, tapi tingkat racunnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kalajengking lainnya. Lihat saja saat ia melumpuhkan mangsanya. Mengerikan. Tapi kalian pasti banyak yang belum tahu sisi unik dari si kalajengking kan? Ternyata ia bisa bersinar dalam gelap loh. Cakep. Iya, kalajengking tidak menghasilkan cahaya sendiri kok. Mereka menerima cahaya ultraviolet yang mengarah ke tubuhnya, lalu dipancarkan kembali dengan intensitas yang lebih rendah, sehingga terciptalah warna biru kehijauan pada tubuhnya itu. Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Cakep! Karena karapas pada tubuh kalajengking mengandung fosfor atau kandungan zat yang dapat berkilau. Banyak yang berpendapat nyala tubuhnya itu sebagai penanda agar tidak ada kalajengking lain yang datang ke wilayahnya. Aduh. Udah cantik, rajin bersih-bersih lagi. Idaman banget deh. Astaga. Loh. Ada apa, Kak? Tenang. Kan ada Otan di sini. Ladalah. Rupanya kamu, Sob. Otan kira apa? Tenang Kak, Otan punya cara untuk menghalau kalajengking ini. Dari informasi yang Otan dapat sih, cukup beri cairan asam. Tapi, apa iya kalajengking akan kapok? Mari kita buktikan. Nah lo, kamu sudah terkapung dengan cairan asam, Sob. Ayo, kamu gak akan bisa kabur kemana-mana kan? Loh. Kamu bisa melewatinya, Sob. Otan kira kamu takut dengan cairan asam itu. Jadi, pembuktian kalajengking takut dengan cairan asam, Otan nyatakan gagal. Memang, belum ada cara yang pasti untuk menghalau Sobat Otan si kalajengking ini untuk tidak masuk ke dalam rumah. Tapi, kalian bisa mencegahnya dengan menjaga lingkungan rumah untuk selalu bersih ya teman. Karena si kalajengking biasanya suka tinggal di tempat yang lembab dan kotor. Ih, jangan sampai rumah kita didatangi mereka sih. Serem. Masih ada lagi nih keunikan si kalajengking teman. Ia mampu bertahan di dalam air loh. Oke, Otan buktikan ya. Kalajengking bernafas dengan paru-paru buku, organ pernafasan yang sangat mirip dengan insang. Bahkan di darat dengan metabolismenya yang lambat, membuatnya hanya butuh sekitar 10% oksigen dibanding serangga. Luar biasa.
Tapi tetap saja ia tidak akan tahan menetap lama di air. Ia hanya mampu sekitar 10 menit saja. Yap, karena air bukan tempat tinggalnya. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa!